Selamat sore Pak, saya Agnes Fernadesta Situmorang dengan NIM 2009-11-0009. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan perdata barat. Yang pertama adalah pengertian menurut Profesor Subekti. Perikatan adalah hubungan hukum antar dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau dua orang saling terkait untuk melakukan suatu prestasi. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya. Dalam praktek ini tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian ataupun perikatan, tetapi dalam teori yang dibedakan adalah istilah atau perikatan. Pengaturan hukum perikatan terdapat pada buku ketiga, bab 1-5 perikatan pada umumnya, bab 5 sampai bab 6 tentang perjanjian khusus, pasal 1319 KUH Perdata, dan terakhir ketentuan bagian umum juga pada perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD. Perjanjian itu setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak menerima penawaran tersebut. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedua belah pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi atau debitur dan pihak yang berhak menuntut terlaksananya prestasi tersebut atau kreditur. Tiga macam prestasi itu menurut pasal 1234 KUH Perdata, itu yang pertama memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak ada sesuatu. Macam perjanjian itu terdapat atau bisa dilihat dari KUH Perdata atau doktrin hukum. Menurut doktrin hukum itu, dilihat dari segi prestasi timbal balik itu saling memenuhi kewajiban. Yang kedua, timbal balik tidak sempurna itu memenuhi kewajiban tetapi tidak seimbang. Perjanjian sepihak hanya satu pihak yang mempunyai kewajiban, misalnya perjanjian hibah. Dilihat dari segi pembebanan, ada perjanjian tanpa beban atau perjanjian hibah, itu pemberian hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri. Perjanjian atas beban, perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak wajib melakukan prestasi. Dilihat dari segi kesepakatan, itu ada perjanjian konsensual lahir pada saat tercapainya kata sepakat. Perjanjian real lahir di samping kata sepakat diikuti dengan penyerangan barang. Menurut KUH Perdata itu ada pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum terjadi, ada dua macam, syarat tangguh dan syarat batal. Yang ketiga, ketetapan waktu. Yang keempat, alternatif atau mana suka. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, ancaman hukuman. Ancaman hukuman itu mengandung dua maksud, yaitu untuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannya, membebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah atau kerugian yang dideritanya. Selanjutnya itu adalah perikatan alam secara tegas tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi satu-satunya pasal yang menyebutkan adalah pasal 1399 ayat 2 tentang pembayaran yang tidak diwajibkan tidak akan kembali. Dengan perkataan lain, yang tidak diwajibkan tetap menjadi hak kreditur. Perikatan alam adalah perikatan yang berada di tengah-tengah di antara perikatan moral dan perikatan hukum itu. Perikatan yang tidak sempurna tidak dapat dituntut di muka hakim. Hutang ada tapi hak menuntut pembayaran tidak ada. Tergantung pada kemauan debitur. Jika dibayar menjadi perikatan hukum biasa, hukum pun hapus karena pembayaran. Hutang pun hapus karena pembayaran. Yang termasuk perikatan alam itu, yang pertama adalah pasal 1788 KUH Perdata, pembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan. Yang ketiga, sisa hutang setelah diadakan perjanjian perdamaian. Asas-asas penting dalam hukum perikatan itu adalah sistem terbuka dan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kepribadian asas itikat baik, asas pacta sunt servanda. Berikutnya pasal 1338 ayat 1, yang terakhirnya itu adalah pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Sekian dari saya, terima kasih Pak.